Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan bahas lagi kelanjutan komik Magic Emperor-nya. Ya, kemarin gue udah update ya. Nah, hari ini tetap update meskipun Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Maka gue ucapin juga selamat Hari Raya Idul Fitri untuk rekan-rekan semuanya yang merayakan. Dan mohon maaf lahir dan batin. Ya tentu saja pasti banyak hal-hal yang secara nggak sengaja ataupun sengaja gue lakuin yang menyinggung hati kalian. Jadi gue juga mohon maaf sekali kepada kalian semua. Dan terima kasih karena sudah setia bersama dengan channel ini selama ini. Dan ya di hari raya yang baru ini semoga channel ini juga semakin berkembang. Dan semoga semua kebaikan kalian, support kalian juga kembali kepada diri kalian sendiri. Diberkahi semuanya untuk kalian semua. Itu ya, terima kasih Lur. Dan kita akan lanjutkan lagi meskipun Hari Raya Idul Fitri ya. Karena nggak bisa mudik ya gimana, langsung aja sikatkan saja kita gas untuk lanjut ke part 33 ya. Dan sebelum itu kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau nyawer Mimin, mau ngasih THR ke Mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang udah ngasih THR gue ucapin juga terima kasih sekali lo abang-abang. Wah mantap lah pokoknya. Kita akan lanjutkan aja kali ya. Oh tapi sebelum itu jangan lupa turn on your VPN, bantu Mimin biar dapat THR bulan ini ya lumayan gitu ya. Karena ketika kalian pakai VPN ternyata pendapatannya Mimin juga bisa naik meskipun ya lumayan lah untuk bisa beli paketan gitu. Terima kasih dan kita akan masuk ke part berikutnya, part 33. Di part sebelumnya kita sudah membahas kalau keluarga Luo itu dibully dibully sama ke 4 pilar ya, ke 4 naga, termasuk juga Huang Buking Tian. Lalu di akhir cerita Zuofan datang gitu ya. Tapi sedikit revisi nih Lur. Jadi setelah gue juga baca lagi, nah di video sebelumnya itu Anne kan bilang kalau Zuofan itu membelokkan serangan dari Huang Buking Tian. Nah ini ada miss memang dari gue, keliru sih, salah nerjemahinnya ya, maaf lah ya. Jadi namanya juga manusia dimaafin lah ya, wong lagi hari raya lahir batin ya Lur. Jadi itu tuh Huang Buking Tian melepaskan serangannya. Dan saat serangan itu hampir mengenai Yuncang serta Ning Er, tiba-tiba keduanya itu menghilang. Jadi pukulan itu hanya membentur tanah yang kosong. Begitu. Jadi tidak dibelokkan oleh Zuofan, tapi kedua orang ini yang dihilangkan menggunakan mata Dewa Kongmingnya itu. Jadi begitu. Kita lanjutkan lagi ya Lur ya. Setelah Tian Yang berteriak dan memanggil Zuofan, di sana terlihat sosok berbaju hitam berdiri dan kemudian dengan santainya dia berkata, "Kenapa kamu mencariku?" Suaranya tampak familiar dan membuat semua orang memalingkan wajahnya ke satu titik. Yap, itu adalah Zuofan. Hati Huang Buking Tian bergetar, dia mengepalkan tangannya dengan erat karena ditelan oleh keterkejutan. Segera dia memalingkan wajahnya dan melihat ke arah Zuofan. "Ini bagaimana mungkin?" gumamnya dalam hati. Ini adalah kali pertama dia mengalami kegagalan saat hampir menangkap mangsanya. Bahkan dia sampai tidak menyadari kapan mangsanya itu diambil dari tangannya. Dan tidak hanya Huang Buking Tian, bahkan Lin Xuanfeng yang merupakan orang paling cepat di tempat itu, dia bahkan sama sekali tidak bisa mengikuti gerakan dari Zuofan. Yuncang dan Ning Er saat ini keduanya benar-benar masih tampak gemetaran karena mereka berpikir bahwa mereka sudah mati saat ini. Namun saat mereka tidak merasakan sakit, mereka pun memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan di saat itu, sosok pria berbaju merah dan hitam tegak berdiri di samping mereka sambil memegangi mereka berdua. Ning Er tampak sangat gembira dan dia pun berteriak, "Kak Zuofan, kamu benar-benar masih hidup." Zuofan melihat ke bawah dan dia tersenyum tipis. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, sudah lama kita tidak bertemu." Ning Er tersenyum dan mengangguk. Tampak kini dia seperti malu-malu.
Melihat ini tentu saja Tian Yang sangat iri. Namun sekali lagi Zuo Fan telah menyelamatkan Ning Er. Karena hal ini dia juga merasa bersyukur. Ning Er saat ini masih tetap hidup karena diselamatkan oleh Zuo Fan. Lalu saat itu tiba-tiba Zuo Fan merasakan cubitan di perutnya. Dia menoleh dan melihat kalau Yun Chang saat ini terlihat kesal. Zuo Fan menjadi agak canggung dan kemudian dia bertanya, "Nona, ada apa denganmu? Sudah lama kita tidak bertemu." Yun Chang yang sebelumnya sangat kesal dengan Zuo Fan kemudian mulai melembek. Sebelumnya dia marah karena Zuo Fan ini justru menyapa orang lain setelah dia kembali. Namun sekarang ada kerinduan di matanya. Saat melihat Zuo Fan yang telah kembali dengan selamat, itu membuat dia sangat bahagia. Air matanya pun perlahan mengalir dan membasahi pipinya. "Kamu bertanya ada apa denganku? Apakah itu kata pertama yang kau katakan setelah 5 tahun kita tidak bertemu? Padahal aku sangat mengkhawatirkanmu," kata Yun Chang sambil mengutuk Zuo Fan. Namun sebenarnya jauh di dalam hatinya dia merasa sangat bahagia saat ini. Lalu segera dia memeluk Zuo Fan dengan erat dan air matanya pun mengalir tanpa henti. Zuo Fan tampak kebingungan, dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Tapi pada akhirnya dia pun menepukkan tangannya di punggung Yun Chang dan suasana yang lembut terjadi di sana. Ning Er memperhatikan ini dan ada rasa masam jauh di dalam hatinya. Jelas sekali dia cemburu pada mereka berdua. Tak terkecuali cucu yang saat ini melihat dari kejauhan. Hatinya terasa sesak saat melihat kedua orang ini bermesraan. Apalagi Zuo Fan itu adalah suaminya yang sah di Menara Huayu. Melihatnya memeluk wanita lain tentu itu membuat dia merasa sakit. Sungguh hari itu adalah hari patah hati sedunia. Karena di saat yang sama juga keempat macan Tian Yu itu merasakan patah hati setelah melihat hal ini. Akhirnya mereka sadar kalau hati orang yang sangat mereka puja-puja ternyata telah dimiliki oleh orang lain. Mereka bahkan mulai mengutuk Zuo Fan yang terlalu banyak menarik hati para perempuan. "Kau benar-benar tunduk pada gadis di tahap 5 ranah penempaan tulang?" Sepertinya rumor tentang naga yang melonjak itu hanya dilebih-lebihkan. Tiba-tiba suara Lin Xuanfeng memecahkan suasana yang ada di sana. Yun Chang segera melepaskan Zuo Fan dan dia pun berkata supaya Zuo Fan melindunginya. "Lihatlah, rumor itu memang berlebihan. Apanya yang naga melonjak? Bahkan anak ini hanya di tahap 9 ranah penempaan tulang. Dia bahkan belum menembus ranah surga yang mendalam. Apa kalian pikir bocah ingusan seperti ini mampu melawan kami? Hah, konyol sekali. Tuan, biarkan aku saja yang mengurus bocah ini." Lin Xuanfeng tertawa sambil melemparkan begitu banyak ejekan. Mendengar kata-kata dari Lin Xuanfeng, Wang Pu Qingtian merenung sejenak lalu kemudian menganggukkan kepalanya. Arti bahwa dia menyetujuinya. Wang Pu Qingtian kemudian kembali berkata, "Kalau begitu, akan kuizinkan kamu untuk mengurusnya." "Terima kasih Tuan," jawab Lin Xuanfeng sambil mengepalkan tinjunya. Dia kemudian bersiap untuk menyerang Zuo Fan. Zuo Fan mengangkat alisnya dan kemudian dia bertanya, "Siapa kedua orang ini?" Yun Chang kemudian menjelaskan semua yang telah terjadi secara singkat. Lalu senyuman aneh muncul di wajah Zuo Fan. Melihat ini Yun Chang pun merasa tenang. Karena selama Zuo Fan masih bisa tersenyum, maka itu semua pasti akan selesai dalam sekejap. Yun Chang kemudian menunjuk ke arah Lin Xuanfeng. Dia pun berkata, "Zuo Fan, aku tidak peduli pada yang lain, tapi aku ingin kamu memukul orang itu terlebih dahulu." Zuo Fan menoleh dan kemudian dia bertanya, "Memangnya kenapa dia harus didahulukan? Apa yang membuat dia seistimewa itu?" Mata Yun Chang dipenuhi dengan amarah. "Itu karena dia telah melecehkanku sebelumnya." Mendengar ini, tentu saja api amarah di mata Zuo Fan mulai bangkit. Segera dia menggertak. "Lin Xuanfeng, sang naga angin dari Merry Woods. Berani sekali kau melecehkan kepala keluarga kami. Sepertinya kau sudah bosan hidup." "Itu adalah kesalahan kalian sendiri. Kalian yang tidak mampu menjaga kehormatan nona kalian," teriak Lin Xuanfeng sambil tertawa terbahak-bahak.
Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba Lin Xuanfeng merasakan pukulan yang sangat keras. Sebuah dentuman terjadi tepat di mana Lin Xuanfeng berdiri. Dia pun terlempar 100 meter lalu terkubur di dalam puing-puing. "Berani sekali mulut kotormu itu menyangkal," kata Zhou Fan yang saat ini sudah berdiri dengan tenang di posisi Lin Xuanfeng sebelumnya. Semua orang memandang Zhou Fan dengan ekspresi yang terkejut, termasuk Wang Pu, King Tian. Tidak ada satupun yang menyadari kalau Zhou Fan itu telah menyerang Lin Xuanfeng. Bahkan Lin Xuanfeng sendiri yang merupakan orang paling cepat di sana tidak bisa menahan ataupun menghindari serangannya. Dia sama sekali tidak bisa bereaksi. Sekarang semua orang tenggelam dalam rasa terkejut. Mereka tidak habis pikir bagaimana bisa Zhou Fan melakukan ini. Bukankah dia sudah melebihi seorang monster? Lin Xuanfeng saat ini tampak merangkak keluar dari reruntuhan, dan dia terlihat sangat mengenaskan saat ini. Kecepatan yang merupakan kebanggaannya bahkan tidak bisa menyaingi kecepatan dari Zhou Fan. Saat ini dia mulai ketakutan dan tenggelam dalam keterpurukan. Baru satu pukulan dia sudah terpuruk. Bego lah. Tiansang yang melihat kejadian ini hanya bisa menghela nafas dan berkata, rupanya naga yang melonjak itu tidak hanya sekedar rumor. Dia benar-benar pantas untuk mendapatkan reputasinya ini. Long Xingyun pun dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, sekarang aku tahu kenapa ayah sangat ingin membentuk aliansi dengan keluarga Luo, dan kenapa Xiao Kui serta Xiao Jie tergerak untuk melakukan latihan yang begitu keras. Monster ini memang benar-benar mengerikan. Andai saja aku berlatih lebih keras, sepertinya aku pun masih belum bisa mengejar anak ini. Lalu setelah itu, Long Xingyun pun menggelengkan kepalanya dan kemudian tertawa. Dia sangat bersyukur bahwa dia saat ini berada di sisi Zhou Fan. Lin Xuanfeng saat ini mencoba untuk berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan darah sekarang. Dia kemudian memuntahkan 2 buah gigi yang patah karena serangan Zhou Fan barusan. Lalu saat dia melihat ke arah Zhou Fan, wajahnya langsung dipenuhi dengan rasa takut yang tidak tertahankan. Yo Yusan dan Yan Bagui buru-buru menghampiri Lin Xuanfeng dan berdiri di depannya untuk melindunginya dari amukan Zhou Fan. Wajah Zhou Fan tampak datar seolah dia baru saja melakukan hal yang sepele. Kemudian dia berkata, "Nona, apakah hukuman ini sudah cukup? Atau aku harus menghukumnya lagi?" Mendengar ini Lin Xuanfeng langsung gemetar ketakutan. Lalu secara tidak sadar dia pun mundur 1 langkah. Dia tidak tahu trik apa yang digunakan oleh Zhou Fan, tapi yang jelas dia sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan dari Zhou Fan. Maka sudah wajar jika dia saat ini merasa sangat takut seperti ini. Yuncang sendiri sesungguhnya sangat terkejut ketika melihat hal ini. Namun dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, itu hanyalah bayaran karena dia telah berani menyentuhku. Tapi apa yang dia lakukan tidak hanya itu. Maka dia juga harus menerima hukumannya." Setelah mengatakan itu, Yuncang kemudian menunjuk ke arah Yunhai. Zhou Fan kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Yuncang dan akhirnya Zhou Fan mendapati Yunhai yang saat ini sedang terbaring karena kakinya patah. Wajah Zhou Fan pun mulai menghitam dan dia berteriak, "Siapa yang berani melakukan ini pada tuan mudaku?" Yunhai hanya bisa tersenyum pahit. Setelah kepergian dari Zhou Fan, dia telah belajar banyak hal dan dia pun sudah menjadi jauh lebih dewasa saat ini. Jadi, dia semakin bisa mengontrol emosinya. Lalu dia pun berkata, "Tidak apa-apa Kak Zuo, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi dan tahu kalau kamu itu baik-baik saja." Dia tahu bahwa saat ini yang mereka lawan adalah para jenius dari pilar kekaisaran. Jika mereka terlalu banyak melawan, maka itu hanya akan berakhir buruk bagi keluarga mereka. Meski sebelumnya dia membawa nama Menteri Dugu karena dia pikir para pembuat onar ini akan takut. Tapi sayangnya mereka bahkan tidak berpikir untuk mundur. Sekarang dia terluka dan dia tidak boleh menambah masalah lagi bagi keluarganya. "Yunhai, apa yang kamu katakan?" tanya Yuncang yang tampak khawatir. Dia tidak menyangka bahwa adiknya akan berubah seperti ini. Kemudian dia pun berkata lagi,
Sebelumnya kita tidak berkutik karena tidak ada Zuofan. Sekarang dia sudah ada di sini dan ini adalah saatnya untuk menuntut balas. Zuofan pun kemudian berkata, "Kakakmu benar. Ini adalah salahku karena aku tidak ada di sini untuk melindungi kalian. Ini adalah kelalaianku. Sebagai pengurus rumah tangga, aku telah melakukan kesalahan besar. Nona, katakan siapa yang telah melakukan ini pada Yunhai." Aura membunuh dari dalam tubuh Zuofan meledak seketika. Tatapannya pun berubah menjadi lebih ganas. Yunchang seperti berubah menjadi gadis kecil yang mengadu pada ayahnya. Dia kemudian menunjuk ke arah Lin Xuanfeng dan berkata, "Itu dia yang telah mematahkan kaki dari Yunhai." "Hah? Kau lagi?" Mata Zuofan menatap tajam ke arah Lin Xuanfeng. "Sepertinya pukulanku tadi masih terlalu ringan untukmu." Mendengar ini, Lin Xuanfeng hanya bisa menelan ludah dan secara tidak sadar dia pun mundur 2 langkah. Kini seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin. Yo Yusan dan Yan Bagui menjaganya di kiri dan kanan. Mereka pun saat ini sangat waspada dan memperhatikan Zuofan dengan baik-baik. Wang Puqingyun saat ini melihat. Dia kemudian melangkah ringan dan berdiri di hadapan Zuofan. "Heh, rupanya kamu cukup merepotkan," kata Wang Puqingtian. Kenapa jadi Wang Puqingyun dia? Wang Puqingtian, sorry, tadi maksud aneh Wang Puqingtian. Zuofan kemudian menjawab, jadi kamu ingin menghentikanku?" Tampak Zuofan mengangkat alisnya. Wang Puqingtian tampak tenang seperti biasanya. Di matanya Zuofan itu tidak lebih dari seekor binatang kecil. "Menghentikanmu? Sepertinya kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Saat aku ada di hadapanmu, kau tidak akan pernah bisa melewatiku karena tidak ada." Saat Wang Puqingtian belum menyelesaikan kata-katanya, Zuofan sudah menghilang. Wang Puqingtian sama sekali tidak bisa melihat kapan Zuofan bergerak. Dia segera mencari, namun kini Zuofan sudah berada di depan Lin Xuanfeng. Zuofan kemudian berkata, "Kau telah berani menyakiti tuan muda dari keluarga Luo kami. Maka kau harus membayarnya dengan harga yang mahal." Lin Xuanfeng gemetar ketakutan, sedangkan Yo Yusan dan Yan Bangui tidak sempat bereaksi. Begitupun Wang Puqingtian. Dia bergegas ke tempat Lin Xuanfeng, tapi itu pun percuma. Segera Zuofan menendang perut dari Lin Xuanfeng dan kilatan petir ungu muncul di kakinya. Lin Xuanfeng pun terlempar puluhan meter. Saat ini Lin Xuanfeng merasakan rasa sakit hingga dia memuntahkan darah dari mulutnya. Organ dalamnya saat ini terluka parah karena serangan ini. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi, dan itu membuat semua orang menjadi tercengang. Yo Yusan dan Yan Bangui segera memukul Zuofan untuk menghentikannya. Namun dalam sekejap dia pun menghilang lagi. Hingga mereka berdua pun pada akhirnya hanya memukul angin. Kini Zuofan telah kembali muncul di hadapan Lin Xuanfeng. Dia kemudian dengan santainya berkata, "Kau telah mematahkan kaki dari tuan mudaku. Jadi aku akan mencabut kakimu sebagai gantinya." Mendengar itu Lin Xuanfeng benar-benar ketakutan hingga terkencing di celana. Lalu Zuofan pun berteriak, "Cakar naga hantu!" Keras. Darah mengalir keluar seperti air mancur bersama dengan ratapan dari Lin Xuanfeng. Kakinya kini telah terlepas dari porosnya dan terlempar ke udara. Wajah Wang Puqingtian benar-benar membeku. Ini adalah kali pertama dia merasakan kegelisahan seperti ini. Segera dia pun berbalik dan membantu Lin Xuanfeng, tapi sebelum dia bergerak, "Wang Puqingtian, apa kau pikir kau bisa menghentikanku?" Zuofan kini tiba-tiba sudah berada di balik punggung Wang Puqingtian. Aura dingin langsung merasuk ke punggung Wang Puqingtian dan keringat dingin pun segera membasahi tubuhnya. Wang Puqingtian kemudian berbalik dan melihat Zuofan yang saat ini sudah berdiri di sana dengan senyuman yang mengerikan. Kini semua orang menatap Zuofan dengan takjub, dan Wang Puqingtian yang disebut sebagai monster pun sampai harus mengakui kalau Zuofan ini lebih dari seekor monster. Dia adalah perwujudan dari iblis yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, Wang Puqingtian merasakan tekanan seperti ini.
Wang Puqingtian kemudian menyeka dahinya dengan baju yang panjang. Ini adalah refleks pertama yang dia lakukan saat menghadapi Zuo Fan. Kepalanya kini dipenuhi dengan keringat dingin meski raut wajahnya perlahan mulai tenang. Kini dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi meremehkan Zuo Fan. Wajahnya pun kini berubah menjadi lebih serius. Sepertinya aku tidak bisa menganggapmu enteng. Perlahan tatapan Wang Puqingtian berubah menjadi singa yang sedang mengawasi mangsanya. Sudut mulut Zuo Fan tampak melengkung. Jadi sebelumnya kau meremehkanku? Lalu, apakah sekarang kau sudah siap? Setelah mengatakan itu, lagi-lagi Zuo Fan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah ada di depan Yan Bangui dan dengan ringan dia memukulnya sambil tertawa. Kini aku akan mengambil kepala kosongmu. Yan Bangui berubah menjadi panik dan segera mengangkat tangannya dan mencoba untuk memblokir Zuo Fan dengan kabut racunnya. Pukulan Zuo Fan melesat dan hampir mengenai Yan Bangui, tapi bang! Wang Puqingtian tidak tinggal diam, dia pun melesatkan pukulan ke arah Yun Chang dan Ning Er. Zuo Fan melihat hal ini dan akhirnya ledakan pun terjadi di sana. Itu semua terjadi karena Zuo Fan telah pergi ke sana dan menahan pukulan dari Wang Puqingtian. Zuo Fan melihatnya dengan tatapan yang kesal dan penuh kebencian. Kini Zuo Fan tahu kalau orang ini itu tidak hanya kuat, namun dia juga adalah orang yang sangat licik, hampir seperti dirinya. Wang Puqingtian tertawa, dia kemudian berkata, "Sudah kukatakan, kau tidak akan bisa melewatiku." Ya, jadi scene ini tuh mirip dengan yang dilakukan oleh Zuo Fan saat arc kematian dari Lin Xintian ya. Dia juga memanfaatkan muridnya untuk mengambil nyawa dari Lin Xintian. Hanya bedanya di sini Wang Puqingtian tidak berhasil mengambil nyawa Zuo Fan. Karena itu Zuo Fan berpikir bahwa si Wang Puqingtian itu sangat licik dan mirip dengan dirinya. Zuo Fan sadar bahwa ini sangat sulit baginya untuk bertarung sambil melindungi orang lain. Tidak peduli secepat apapun dia, itu masih saja tidak akan berguna jika Wang Puqingtian menargetkan Yun Chang ataupun Ning Er. Pada akhirnya, dia harus kembali menahan serangan itu. Kini Yan Bangui tampak menghela nafas lega. Dia hampir saja mati di tangan Zuo Fan. Setelahnya dia menyeka keringat dingin di dahinya dan mundur 100 meter ke belakang untuk menjaga jarak dari Zuo Fan. Sedangkan Yao Yusan adalah orang yang cerdik. Dia pun mengenali situasi ini dan segera mengambil jarak juga. Lalu yang terakhir adalah Lin Xuanfeng. Dia saat ini masih tergeletak di tanah dan tidak ada satupun orang yang peduli padanya. Sekarang semua mata tertuju pada Wang Puqingyun dan Zuo Fan. Mereka ingin melihat siapakah sang raja yang terkuat di sini. Zuo Fan kemudian memberikan isyarat pada Yun Chang dan Ning Er supaya mereka cepat pergi dan mencari tempat yang aman. Lalu mereka berdua pun segera mengangguk dan meninggalkan tempat itu. Setelahnya mata Zuo Fan langsung berubah lagi. Kini dia benar-benar akan serius menghadapi Wang Puqingtian. Wang Puqingtian menyeringai dan tampak dia seperti kegirangan bahwa Zuo Fan akan menghadapinya secara langsung. Aura kengemasan keluar lagi dari tubuh Wang Puqingtian. Auranya kali ini sangat kuat, seolah-olah seorang dewa telah turun dari langit. Sedangkan aura Zuo Fan itu tampak kecil sekali jika dibandingkan dengan aura milik Wang Puqingtian. Namun meski begitu Zuo Fan tidak gentar. Dia itu ibaratnya adalah sebuah lilin di tengah kegelapan. Meski hanya kecil, tapi seolah-olah dia mampu menyingkirkan semua kegelapan itu. Sosok naga yang menjulang tinggi akhirnya menunjukkan taringnya pada sang naga kaisar. Semua orang melihat hal ini dan jantung mereka pun berdegup dengan sangat kencang. Seni tubuh kaisar. Akhirnya Wang Puqingtian melesatkan serangan pertama. Segera 9 bayangan naga emas melesat ke arah Zuo Fan. Kekuatan naga-naga ini sangat mengerikan, seolah-olah dia itu bisa menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kini semua orang merasa khawatir pada Zuo Fan, namun Zuo Fan justru tertawa. Tidak ada sedikit pun ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dengan ringan dia pun mundur beberapa langkah lalu aura hitam segera menyelimuti tubuhnya. Perlahan aura ini pun berubah menjadi sosok naga hitam dengan kilatan-kilatan petir ungu yang keluar dari seluruh bagian tubuhnya. Semua orang pun menjadi ketakutan, tidak terkecuali Wang Puqingtian. Dia pun merasa sedikit gemetar ketika melihat hal ini. Bagaimana tidak,
Petir ungu milik Zofan itu adalah petir yang sangat terkenal dan ditakuti oleh semua kultivator. Kini, kekuatan mereka tampak setara, meski sebenarnya basic kultivasi mereka itu terpaut sangat jauh. Menyaksikan hal ini, Tiansang segera tidak sabar berkomentar untuk kedua kekuatan ini. Menyaksikan ini, Tiansang secara tidak sadar berkomentar kalau kedua kekuatan ini benar-benar menentang surga. Dia bisa merasakan aura yang berbeda dari kedua orang ini. Semua orang yang mendengarnya setuju akan pendapat dari Tiansang ini. Akhirnya keduanya saling melepaskan kedua serangan mereka. Namun sebelum para naga itu bertabrakan, tiba-tiba cahaya putih seperti meteor jatuh dari langit dan langsung memantulkan kedua serangan itu. Naga-naga itu pun tampak putar balik dan kemudian menghancurkan bangunan yang ada di belakang Zofan dan Huang Buqingtian. Ya, ini udah dibilang dilarang mudik, naga-naganya ngeyel, makanya disuruh putar balik. Goblok anjing. Keduanya sangat terkejut dan sampai tidak bisa bergerak setelah melihat hal ini. Cahaya yang datang itu tidak lain adalah sang penjaga kekaisaran atau Menteri Dugu Zantian. Kemudian terdengar suara. Bukankah orang tua ini sudah mengatakan kalau pertengkaran tidak diizinkan di dalam ibu kota kekaisaran? Kalian setan-setan kecil benar-benar berani mengabaikan kata-kata orang tua ini. Zantian kemudian menoleh ke arah Huang Buqingtian dan dia berteriak dengan penuh amarah. Kini Huang Buqingtian hanya terdiam seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh tetangganya. Maafkan aku, Menteri Dugu. Aku hanya terbawa suasana, kata Huang Buqingtian saat mencoba untuk bersikap tenang dan mempertahankan gayanya sebagai seorang raja. Zantian pun kemudian berbalik dan menatap Zofan. Dan kamu, Steward Zuo, kemana saja kau selama ini? Setelah kau menghilang, kau langsung membuat masalah. Benar-benar kau ini sulit untuk diatur. Zofan menghela nafas panjang, lalu dia merubah ekspresinya pun merubah ekspresinya dengan penuh kegembiraan dan dia berkata, Menteri Dugu lama tidak bertemu. Terima kasih telah menjaga tuan muda kami selama aku pergi. Lalu dia pun mengepalkan tangannya untuk memberikan hormat pada Zantian. Hah, syukurlah kau masih hidup. Aku pikir kau sudah mati dimakan anjing liar. Tapi saat ini, kenapa kamu datang ke ibu kota dan membuat masalah? Jika aku tidak datang tepat waktu, aku yakin kau pasti telah menghancurkan semuanya. Dan satu lagi, kau bahkan tidak menemuiku saat kau kembali ke ibu kota. Apa maumu? Kata Zantian sambil menatap Zofan. Oh, maafkan saya. Saya baru saja tiba belum lama ini. Belum ada 1 hari saya di sini. Kata Zofan yang tampak menggaruk-garuk kepalanya sambil tersenyum. Lalu setelahnya ekspresinya berubah lagi menjadi serius. Tapi Menteri, bukan aku yang membuat masalah di sini. Lihatlah dulu apa yang terjadi pada Tuan Muda Yunhai. Ketika itu Zantian melihat Yunhai dan apa? Mata Zantian tenggelam dalam keterkejutan saat melihat putra kelimanya ini saat ini sedang terkapar di tanah dengan kaki yang patah. Zantian pun meraung, siapa yang berani melakukan ini pada putraku? Aku pastikan orang tua ini tidak akan melepaskannya dengan mudah. Zofan pun kemudian menunjuk Huang Buqingtian dan lainnya. Mereka lah yang melakukan ini, katanya. Saat ini Yun Chan pun tampak menangis dan segera berkata, Ayah angkat, tolonglah menjadi adil untuk adikku. Zantian tampak menghela nafas panjang dan tampak sekali wajahnya dibakar oleh api amarah. Dia berbalik dan menatap Huang Buqingtian. Huang Buqingtian, kenapa kau berani sekali menyakiti anakku? Kata Zantian sambil meraung seperti binatang buas. Huang Buqingtian berkata dengan santainya, karena dia menghalangi jalanku. Apa? Menghalangi jalanmu? Ya, mereka adalah serangga yang menjengkelkan. Lagi pula apa salahku? Aku bahkan tidak melanggar aturan darimu. Tidak melanggar? Kau jelas-jelas telah melanggarnya, kata Zantian yang merasa sangat kesal saat ini. Tidak, aku tidak melanggarnya. Aturanmu itu melarang perkelahian antara kedua belah pihak secara pribadi ataupun kelompok. Tapi
Mereka itu tidak layak untuk melawanku. Karenanya ini tidak bisa disebut sebagai perkelahian. Ini hanyalah pembasmian hama yang mengganggu. Sedangkan anak kelimamu itu datang dan terluka karena mencoba untuk menjalankan tugasnya. Meski sebenarnya dia itu tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Jelas sekali bahwa Huang Buqingtian itu seperti orang gila. Dia memiliki pandangan yang tidak rasional. Sepertinya dia telah salah didikan sedari kecil. Mendengar ini, tatapan Zantian menjadi jauh lebih dingin dan tinjunya pun kini mengepal dengan sangat kencang, seolah-olah dia bisa menghantam Huang Buqingtian kapanpun dia mau. Lalu Zantian kembali berkata, "Jadi menurutmu anak kelimaku terluka karena sebuah ketidaksengajaan?" "Ya," jawab Huang Buqingtian. "Dia sendiri yang menghalangi jalanku. Dengan kata lain, merekalah yang menyebabkan semua ini terjadi," kata Huang Buqingtian sambil membela diri. Wait, curhat bentar ya. Ini sumpah aneh, nge-TL ini berasa kayak mencoba memahami kata-kata dari psikopat anjir. Kayak orang ini tuh nggak mau disalahin gitu. Dia juga merasa kalau apa yang dia lakukan itu bukanlah sebuah kesalahan. Kayak jadi bahasanya itu susah banget coy. Gila, mencoba memahami orang psikopat itu susah gitu loh. Tapi oke lah, lanjut. "Kalau memang yang kau katakan itu benar, lalu kenapa kaki anak kelimaku itu bisa patah? Apa dia memukul kakinya sendiri hingga patah?" Tampak urat-urat di mata Zantian itu semakin mengencang. Dia sangat marah, namun dia masih berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Walaupun saat ini aura membunuhnya sudah bocor dan keluar ketika melihat Huang Buqingtian. Huang Buqingtian menggelengkan kepalanya dan dia kemudian berkata, "Itu juga bukan salahku. Aku tidak mematahkan kaki dari putra kelimamu itu. Lin Xuanfeng lah yang melakukannya. Dia sendiri yang menginjak kaki putramu hingga patah. Mana mungkin aku melukai anak kelimamu karena aku menghargaimu sebagai menteri." "Apa? Lin Xuanfeng? Di mana dia? Orang tua ini harus bicara padanya." Huang Buqingtian kemudian menunjuk ke arah Lin Xuanfeng dan kembali berkata, "Menteri Dugu, Anda tidak perlu lagi bicara padanya. Lagi pula pelayan keluarga Luo itu sudah mencabut kakinya dan membalaskan kemalangan dari putra kelimamu. Kini, apa lagi yang kamu inginkan?" "Hah?" Zantian sangat terkejut saat dia melihat Lin Xuanfeng yang kini terkapar di tanah dengan wajah yang pucat. Kakinya telah hilang dan darah terus mengalir dari bagian bawah tubuhnya. Segera kemarahannya pun sirna setelah melihat pemandangan yang tragis ini. Tidak dari manapun, anak ini tidak mungkin punya masa depan lagi. Sekalipun dia telah diselamatkan nantinya, dia hanya akan lumpuh seumur hidupnya. Zantian kini justru merasa iba pada Lin Xuanfeng, dan seakan dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah datang ke tempat itu. Namun Zovan tidak bisa membiarkan itu selesai begitu saja. Sekarang Zantian ada di sini, maka dia harus memanfaatkan kehadirannya semaksimal mungkin. Lalu dia buru-buru berkata, "Menteri, Anda tidak boleh mendengarkan omong kosongnya begitu saja. Anda tidak tahu betapa bahayanya posisi sebelum aku datang. Mereka berempat telah mengepung Tuan Muda dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bahkan Huang Buqingtian menargetkan nona tertuaku dan temannya. Jika aku terlambat sedikit saja, pasti mereka sudah tidak bernafas lagi saat ini. Belum lagi lihatlah sikapnya itu. Dia adalah orang yang sangat arogan dan tidak tahu malu. Bahkan dia tidak mau mengakui kesalahannya. Kini setelah Anda melihat kondisi Lin Xuanfeng, Anda mau melepaskannya begitu saja? Lalu apa yang akan terjadi pada klan duo kami setelah mereka pergi dengan mudahnya?" Begitu ucapan ini keluar, semua orang hampir muntah darah karena terkejut. Bahkan Huang Buqingtian pun merasakan kedutan di wajahnya. Andai dia tidak bisa mengendalikan emosinya, mungkin saat ini dia sudah meraung dan menghajar Zovan. Ya, Zovan itu memang adalah orang yang pandai bersilat lidah. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkirin. Jadi, kalau ada yang komen, "Ah, komik nggak seru, kebanyakan bacot, bertarungnya sedikit," itu tandanya yang komen itu kurang piknik. Karena memang komik ini tuh lebih menekankan pada akal bulus dari Zovan dan kekejamannya.
Ya itu untuk saat ini gitu ya. Aneh belum tahu nanti ke belakangnya, karena apakah dia nanti akan jadi OP atau enggak, Aneh belum tahu karena Aneh belum selesai membaca novelnya. But ya inilah keseruan dari Magic Emperor, Bor. Bagaimana Zovan bisa mempermainkan orang lain dan menyajikan kekejamannya yang epic gitu. Jadi kalau yang komen kayak nggak seru, kebanyakan bacot, wah Anda kurang piknik bos. Curhat dikit. Oke, itu intermezzo, mari kita lanjutkan. Ya, Zovan memang adalah orang yang sangat pandai bersilat lidah. Karenanya banyak orang yang harus menelan pil pahit karena tindakannya ini. Yuncang sendiri tidak mau ketinggalan. Wajahnya tampak sedih dan dia pun berkata, apa yang dikatakan oleh Zovan adalah kebenaran. Meski dia sedikit barbar, tapi dia adalah pelayan yang paling loyal dalam keluarga kami. Dan memang begitulah dia. Jadi, ayah angkat, tunjukkanlah keadilanmu di mata kami. Kini semua orang benar-benar dibuat terpana oleh duo Zovan dan Yuncang. Keduanya benar-benar pandai dalam menjilat lidah. Zantian pun mengangguk dan dia berkata, jadi Wang Pu Qingtian, meski aku hanya melarang untuk pertarungan di dalam ibu kota, tapi tindakanmu untuk menggertak yang lemah pun tidak bisa aku benarkan. Itu bahkan jauh lebih buruk daripada pertarungan secara pribadi. Sekarang jika kamu masih belum bisa memahami maksud dari orang tua ini, maka aku akan pergi ke keluarga kalian masing-masing dan mendiskusikan masalah ini. Wang Pu Qingtian tampak merasa cemas. Menteri, bagaimana bisa Anda mendengarkan kata-kata mereka? Itu hanyalah pendapat sepihak saja. Zantian pun berkata, sepihak? Baiklah, mari kita dengarkan kata-kata dari orang-orang yang ada di sini juga. Hei kalian, bagaimana menurut kalian? Apakah yang dikatakan Zovan itu benar? Semua orang di sana saling memandang satu sama lain seolah mereka juga memahami maksud dari Zantian. Saat ini Zantian ingin memberikan sedikit pelajaran pada Wang Pu Qingtian dan yang lainnya supaya mereka tidak seenaknya. Karena itu mereka pun mengangguk bersamaan, tak terkecuali keempat macan Tianyu. Mereka tentunya menyimpan dendam untuk adik bungsunya. Jadi jika mereka memiliki kesempatan seperti ini, mana mungkin mereka akan tinggal diam. Melihat ini wajah Wang Pu Qingtian pun memerah. Dia menggertakkan giginya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Kini dia tahu bahwa orang-orang ini sengaja ingin memukulnya dari belakang. Menteri, kupikir Anda adalah orang yang adil, tapi ternyata aku salah. Wang Pu Qingtian mengepalkan tangannya dan amarahnya pun kini benar-benar memuncak. Zantian kemudian mencibir, apa yang salah denganku? Aku sudah bersikap adil dan juga semua orang yang ada di sini pun menjadi saksi akan apa yang kalian lakukan. Bagian mana yang tidak adil dariku? Jelaskan. Apa Anda buta dan pura-pura tuli? Di sisi kami ada Lin Xuanfeng yang telah kehilangan kakinya. Itu akan membuat dia cacat seumur hidup. Sedangkan di pihak mereka hanya mengalami cedera dan patah tulang. Sekarang siapa yang menindas yang lemah? Siapa yang paling dirugikan di sini? Mendengar ini Zantian pun berteriak, kau pikir aku buta? Kalian telah mematahkan tulang putraku lebih dahulu. Zovan yang telah mencabut kaki Lin Xuanfeng itu hanya karena dia membalaskan perlakuan kalian. Wang Pu Qingtian terkejut dan tubuhnya gemetar hebat. Matanya memerah, dia sangat marah saat ini. Dia tahu bahwa Zantian itu jelas-jelas berada di pihak Zovan. Jadi dia tidak akan pernah bisa melawannya lagi. Kemudian Wang Pu Qingtian pun berkata, naga yang melonjak, aku akan mengingat hal ini. Datanglah dan aku akan menghabisimu di dalam turnamen. Lihat saja nanti. Setelah mengatakan itu, Wang Pu Qingtian pun berbalik dan kemudian pergi dari tempat itu bersama dengan 3 orang lainnya. Melihat Wang Pu Qingtian menghilang di kejauhan, Zantian hanya bergumam. Anak ini hanya berada di ranah surga yang mendalam, tapi dia memiliki teknik penghancur mental yang dimiliki oleh para ahli dari ranah visi dewa. Dia adalah jenius pertama di kekaisaran dan aku tidak tahu seberapa banyak potensi yang akan dia capai di masa depan. Mendengar ini semua orang tercengang. Meski di tahapan yang sama ternyata kekuatan Wang Pu Qingtian telah melampaui mereka. Kini mereka pun mulai khawatir kalau nantinya mereka akan bertemu lagi dengan Wang Pu Qingtian.
mereka pasti tidak akan bisa lari. Sofan saat ini hanya bisa mengejek. Hah, itu hanya gertakan saja. Zantian menoleh dengan ekspresi yang keheranan. Apa kau pikir ini hanyalah sebuah gertakan? Apa kamu tidak tahu seberapa berbahayanya anak ini? Kamu baru saja berlatih sebagai seorang kultivator, tapi dia sudah melangkah jauh di depanmu. Apa kamu tidak bisa melihatnya tadi? Dia menggunakan serangan penghancur mental yang bahkan bisa membuatmu terbunuh saat kamu tidak menyadarinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana caramu untuk bisa menang melawannya. Semua orang pun berpikir kalau meskipun Sofan saat ini memiliki kekuatan yang aneh, itu tetap tidak akan bekerja di hadapan Huang Buqingtian. Tapi, apa yang dipikirkan Sofan itu tidak sama dengan mereka. Jika memang dia ingin membunuh seseorang, maka dia pasti akan melakukannya sama seperti 5 tahun lalu. Setelah itu Zantian bersama dengan tentaranya segera membawa orang-orang yang terluka untuk diberi perawatan. Sedangkan di kejauhan saat ini seseorang sedang mengamati mereka, dan itu adalah sang pelayan dari gerbang kekaisaran, Leng Wuchang. Matanya tampak bersinar dan dia pun bergumam, ternyata anak ini tidak sekejam apa yang kubayangkan. Tidak terasa 3 jam pun telah berlalu. Kini mereka berada di kediaman Zantian di ibu kota Yunlong. Yunchang dan Ning Er keduanya tampak sibuk membantu orang-orang yang ikut terluka dalam pertarungan itu. Sedangkan Sofan kini tampak ngobrol dengan Long Xiyun dan yang lainnya. Terima kasih banyak atas bantuan kalian untuk melindungi keluarga Luo. Sofan tampak menjabat tangan mereka. Ini adalah kali pertama Long Xiyun melihat sosok legendaris ini. Ekspresinya tampak gelisah dan dia pun tampak menghela nafas lalu berkata, "Saudara Zuo, sebelumnya aku sama sekali tidak bisa memahami keputusan dari ayahku. Namun akhirnya, kini aku bisa memahaminya. Ketika aku melihatmu, aku merasa kalau aku terlalu banyak menyia-nyiakan waktuku. Seharusnya aku lebih giat lagi untuk berlatih dan bersaing denganmu." Hahaha, apa yang kamu katakan? Namanya masa muda, maka itu adalah masa untuk bersenang-senang. Jangan terlalu memperdulikan itu. Sofan menepuk punggung Long Xiyun dan tertawa. Sedangkan Tiansang saat ini menatap Sofan dengan tatapan yang tajam. Kini dia dipenuhi dengan semangat untuk bersaing dengan Sofan. Dia pun kemudian berkata, "Sofan, bagaimana kalau kita setelah ini melakukan sparring?" Sofan tampak bingung dan kemudian dia berkata, "Kita baru saja bertemu. Apa aku pernah menyinggungmu sebelumnya? Kenapa kamu ingin melawanku?" "Abaikan saja dia. Dia adalah kakakku." Orang memanggilnya sebagai petarung maniak. Setiap kali dia menjumpai orang kuat, dia selalu ingin menantangnya. Tiba-tiba suara seorang pemuda memecahkan suasana itu. Itu adalah Tian Yang yang saat ini juga ada di sana. Mendengar ini Sofan pun tertawa. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya orang ini tidak ada bedanya dengan tetua Li yang sangat tergila-gila dengan seni bela diri. Tapi mungkin lebih baik saat ini dia menjaga jarak dari Tiansang. Kalau tidak, dia hanya akan membuang-buang waktunya di masa depan. Lalu setelah itu Sofan pun berjalan mendekati Tian Yang. Melihat hal ini, Tiansang tampak cemas dan dia berkata, Tunggu, kamu belum berjanji padaku." Dia benar-benar ingin melawan Sofan saat ini. Bahkan jika bisa dia ingin melawannya beratus-ratus ronde sampai dia tidak mampu lagi untuk berdiri. Tapi Sofan mengabaikannya dan kemudian dia menatap Tian Yang. "Terima kasih saudaraku, karena kamu kali ini telah membantu keluargaku. Meski kamu pasti melakukannya untuk Ning Er, tapi kamu juga telah melindungi keluargaku." "Omong kosong, hidupku ini hanya untuk Ning Er," kata Tian Yang dengan keras sambil melihat ke arah Ning Er. Melihat ini, Sofan hanya bisa tertawa. Tapi Tian Yang saat ini tampak menatapnya dalam-dalam dan bergumam, "Sofan, apakah kamu harus seperti ini setiap kali kamu muncul? Kamu selalu saja datang di saat-saat yang kritis dan membuat banyak wanita terpesona padamu. Padahal sedikit lagi aku bisa mencuri hati Ning Er. Tapi lagi-lagi itu gagal karenamu." Tampak Tian Yang murung saat ini. Sofan tidak tahu harus berbuat apa. Kini hubungan ketiganya benar-benar membingungkan bagi Sofan. Lalu dia pun menghembuskan nafas dan berkata, "Maafkan aku,
Aku selalu saja datang terakhir seperti ini. Mungkin lain kali aku harus sedikit berakting supaya kamu bisa menunjukkan dirimu, kata Zhuofan sambil tersenyum lalu menepuk pundak Tianyang. Tianyang hanya bisa tersenyum pahit mendengar hal ini. Dia belum memutuskan apakah dia harus maju atau mundur, tapi dia tetap tidak boleh menyerah pada Ning Er. Setelah itu Zhuofan kemudian berjalan lagi dan mengucapkan terima kasih pada keempat macan Tian Yu. Lalu dia kemudian berjalan meninggalkan mereka. Berhenti! Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dengan jelas. Itu adalah Cucu. Dia kemudian berkata lagi, "Kamu, apa kamu tidak ingin mengatakan apapun padaku?" Matanya kini tampak merah. Patriark Menara Huayu. Terima kasih banyak karena kamu telah mengulurkan tanganmu dan berkenan membantu keluarga Luoku, kata Zhuofan dengan santainya. Apa? Apa yang kamu katakan? Aku tidak mau mendengar itu dari mulutmu. Kamu sudah pergi begitu lama tanpa mengatakan apapun padaku. Apa kau benar-benar tidak mau melihatku lagi? Cucu berteriak. Zhuofan tampak kewalahan. Dia pun menarik nafas dalam-dalam, lalu kemudian dia berkata, "Aku hanya membunuh yang harus dibunuh, mengambil yang harus diambil, dan pergi saat harus pergi. Setelah tujuanku tercapai, maka aku harus melanjutkan perjalananku lagi." Hah? Sedangkal itukah pemikiranmu? Apa kamu sama sekali tidak memikirkanku? Mata Cucu kini mulai berkaca-kaca. Dia merasakan kepedihan yang amat mendalam setelah mendengarkan kata-kata dari Zhuofan. Kini Zhuofan tampak diam, dia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu setelahnya sebuah tawa memecahkan suasana itu. Zhuofan, Menteri Dugu memanggilmu. Pergilah dan aku akan mengurus sisanya di sini. Itu adalah Yun Chang. Dia mengangguk dan tersenyum manis. Dia pura-pura tidak tahu dan sengaja memberikan jalan keluar bagi Zhuofan. Zhuofan segera mengangguk dan berbalik. Baiklah kalau begitu saya akan menemui menteri terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, hati Cucu pun benar-benar seperti meleleh. Air matanya tidak bisa dibendung lagi dan sekali lagi Zhuofan lari darinya. Yun Chang menatap Cucu dan kemudian dia berkata, "Nona Cucu, pengurus rumah tangga kami adalah orang yang vulgar. Jadi maafkan dia jika dia telah melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung perasaan Anda. Sekali lagi, saya minta maaf atas nama dia." Cucu kemudian mencibir, "Itu adalah kesalahannya sendiri. Jadi, itu tidak bisa ditebus oleh kepala keluarganya. Dia harus menanggungnya sendiri dan Anda tidak perlu khawatir." Kedua wanita ini saling menatap satu sama lain, tapi suasananya tidak benar-benar kondusif. Seolah bubuk mesiu bertebaran di udara dan dapat meledak kapanpun saat ada sulutan api di sana. Di sisi lain, Zhuofan langsung menuju ke ruangan Zantian. Dia benar-benar merasa terselamatkan saat dia bisa lepas dari Cucu. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelahnya jika dia tetap ada di sana. Setelah Zhuofan masuk, kemudian terdengar tawa dari Zantian. "Akhirnya kamu di sini. Duduklah, aku ingin berbicara denganmu." Zhuofan pun segera duduk dengan hati-hati, lalu dia berkata, "Jadi, apa yang menteri ingin bicarakan dengan saya?" Zantian tersenyum dan kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku hanya ingin mengundangmu untuk bergabung dalam unit tentaraku." "Apa? Menjadi seorang prajurit?" Tidak, saya tidak bisa melakukannya. Mohon temukan saja orang lain untuk bergabung," kata Zhuofan dengan penuh keterkejutan. Zantian tampak terkejut juga dengan jawaban ini. Dia kemudian berkata, "Apa kamu adalah seorang laki-laki? Kamu seharusnya bangga saat dapat mengabdi pada kekaisaran dan bekerja sebagai prajurit. Kenapa kamu justru menolaknya? Bukankah kamu sendiri yang mengarahkan tuan muda keluargamu untuk dilatih khusus olehku? Lalu kenapa?" Tidak, saya rasa saya tidak cukup baik untuk menjadi seorang tentara. Silakan Anda mencari orang lain saja untuk menempati posisi itu, kata Zhuofan sambil menggelengkan kepalanya. "Apa kamu tidak tahu ada banyak orang yang sangat ingin menjadi seorang prajurit, tapi tidak semua dari mereka bertalenta sepertimu. Jika kamu bergabung, kamu bisa memanfaatkan kepandaianmu itu dalam membentuk formasi dan memperkecil peluang kekalahan kita saat berperang."
Tidak. Sebaiknya Anda mencari orang lain, karena saya sendiri tidak begitu memahami formasi, kata Zofan yang masih saja menolak. Tapi Zantian pantang menyerah dan dia berkata, "Hei, sebelum aku memanggilmu, aku sudah mengetahui semua tentangmu. Patria Klan Luo telah lama mati dan formasi tingkat 5 itu adalah peninggalanmu. Bahkan kau sendiri yang mengatur keluarga Luo hingga dapat berkembang sampai sekarang." Zofan sadar bahwa akhirnya Zantian juga sudah mengetahui kebohongannya itu. Karena hal ini jugalah dia sebelumnya berniat bersembunyi dan tidak ingin bertemu dengan Zantian. Setelah berpikir beberapa saat, Zofan pun kemudian kembali berkata, "Menteri, tapi maafkan saya benar-benar tidak bisa menerima pekerjaan ini. Saya juga harus bertanya dulu pada kepala keluarga kami." Dengan cepat Zofan pun bangun dan berniat untuk pergi. Namun Zantian menghentikannya. "Kenapa?" katanya dengan wajah yang serius. Zofan kemudian mengatakan lagi, "Karena saya memang tidak ingin melakukannya. Jika saya masuk ke dalam prajurit, maka saya akan kehilangan kebebasan saya dan saya tidak akan bisa pergi kemanapun yang saya inginkan." "Kentut," Zantian tampak marah. "Kamu benar-benar anak yang keras kepala. Otakmu adalah salah satu bukti kalau kamu lahir dari keturunan yang berpengetahuan luas. Tapi kenapa kepribadianmu seburuk ini? Kau bahkan menyeret tuan mudamu, tapi kamu sendiri tidak mau bergabung sebagai prajurit. Di mataku kau adalah orang yang paling setia dan menjunjung kebenaran. Menjadi prajurit adalah jalan yang sangat cocok untukmu. Aku tidak salah menilaimu, jadi kenapa kamu tidak mau? Kamu bisa saja berguna bagi kekaisaran dan itu adalah sebuah kehormatan yang besar. Apakah kamu tidak setia pada kekaisaran?" Zantian menatap Zofan dengan penuh amarah. Saat ini ruangan yang ditempati Zofan itu hanya bersebelahan dengan tempat pengobatan. Karena itu mereka yang ada di sebelah pun bisa mendengar semua percakapan mereka berdua. Zofan kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Menteri, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan jika saya bergabung. Saya hanya tidak ingin kehilangan kebebasan saya dan terkurung di masa muda saya. Saya tidak mau menjalani pengasingan selama bertahun-tahun sedangkan saya sendiri merindukan pernikahan. Tolong hentikan ini, jangan dorong saya ke dalam lubang api." Yun Chang dan Juju mendengar ini, wajah mereka langsung memerah. Dia mendengar kalau Zofan mengatakan dia ingin menikah. Dengan siapa? Apakah Zofan memikirkan untuk tinggal di rumah dan menjadi suami yang baik? Pikir mereka berdua. Sekali lagi Zantian berteriak, "Dasar bocah sialan, kamu benar-benar tidak bisa diandalkan di saat yang genting. Baiklah, bagaimana jika kamu bergabung hanya dalam 3,5 tahun? Lalu setelahnya kamu bisa memilih untuk tetap bertahan atau pergi dari sana. Dan satu lagi, di sana kamu akan melakukan pelatihan sebagai prajurit biasa selama 1 tahun, lalu setelahnya kamu akan diangkat sebagai staf jenderal. Jika kamu bisa meraih prestasi lagi, kamu akan mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi." "Hah? Kenapa saya tidak langsung menjadi staf umum saja?" Zofan tampak protes. "Bagaimana mungkin orang tahun pertama yang tidak tahu apa-apa langsung menjadi staf umum? Kamu harus menunjukkan prestasimu agar semua orang pun mengakuimu. Saat kamu bisa meyakinkan opini publik, maka kamu bisa menjadi prajurit teladan atau bahkan jauh lebih tinggi lagi. Dan mungkin kamu juga akan bisa mengkomando pasukanmu sendiri." Zofan benar-benar tidak berdaya oleh rentetan kata-kata dari Zantian ini. Akhirnya dia pun menghela nafas panjang dan sebuah ide muncul di benaknya. "Baiklah Menteri, tapi aku punya syarat," kata Zofan. "Apa yang kamu inginkan? Katakan saja, aku pasti akan memenuhinya," kata Zantian. "Saya hanya ingin meminjam kekuatan militer Anda selama 1 bulan. Dan saya juga ingin merasakan menjadi seorang menteri. Siapa tahu saya akan ketagihan dan menetap di sana." "Omong kosong. Kekuatan militer bukanlah hal yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Memangnya untuk apa kamu ingin mendapatkan kekuatan militerku?" Zantian tampak marah, namun juga ingin tahu. "Apalagi? Bukankah sudah jelas? Aku hanya akan meratakan keempat pilar yang telah berani mencari gara-gara dengan klan Luo." Zofan mengangkat alisnya dan senyuman muncul di wajahnya.
Santian benar-benar dibuat terkejut. Jangan main-main. Apa kau sudah gila? Ini adalah urusan militer dan tidak boleh digunakan dengan semena-mena. Hah? Bukankah itu tidak masalah? Aku hanya akan meminjam selama 1 bulan saja. Dan setelahnya aku berjanji akan mengikutimu sesuai dengan perjanjian sebelumnya, kata Zofan sambil tertawa. Santian benar-benar tidak habis pikir akan orang yang ada di hadapannya ini. Sebelumnya dia berpikir untuk mendapatkan Zofan apapun yang terjadi. Namun, jika dia menyetujui syarat dari Zofan, maka kekaisaran akan berakhir kacau balau. Zofan kemudian berkata lagi, "Ayolah menteri, ini adalah hal yang sangat mudah bagimu. Aku hanya akan meminjam selama 1 bulan. Lalu aku akan berlatih sebagai prajurit seperti keinginanmu. Aku akan bersama mereka dalam 1 tahun, dan dalam 1 tahun berikutnya aku pasti membawai 3 juta prajurit. Lalu aku akan membuat mereka semua bermarga Zuo. Dengan begitu aku pun akan menjadi jenderalmu yang agung. Jika aku membiarkanmu bergabung, maka itu hanya akan merusak tatanan yang ada. Dalam 1 tahun mungkin kamu bisa membentuk kekuatan yang lebih besar daripada pilar kekaisaran. Dan jika kamu menghancurkan gerbang kekaisaran, itu hanya akan menggoyahkan kekuatan kekaisaran saat ini." Mata Zofan tampak berbinar. "Wah, itu sepertinya ide yang bagus, menteri. Kalau begitu, segera bawa aku menjadi prajurit. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." "Tidak!" Santian membentak. Kini kepalanya berkeringat membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah kebodohannya. Bagaimana dia bisa percaya pada orang yang bahkan mendapatkan gelar Raja Iblis? Jika dia langsung menyetujui hal ini, dia pasti akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Hampir saja dia melahirkan kekuatan yang dipimpin oleh seorang psikopat yang tidak memikirkan sebab dan akibat. Santian kemudian menarik nafas dalam-dalam dan dia pun berkata, "Baiklah Steward Zuo, karena kamu tidak ingin menjadi prajurit, maka aku tidak akan memaksa lagi." Zofan menyela, "Tidak menteri, aku sangat ingin menjadi seorang prajurit sekarang. Tolong bawa aku bersamamu." "Tidak, orang tua ini tidak akan memaksamu melakukan hal yang tidak kamu inginkan. Tadi kamu mengatakan kalau kamu tidak mau bergabung, maka kamu tidak perlu bergabung. Kamu hanya harus menjadi pengurus rumah tangga keluarga Luo yang saleh. Itu adalah pekerjaan yang terbaik untukmu." Santian tampak merasakan kengerian dari Zofan. Segera, Santian pun berdiri dan keluar dari ruangan itu. "Ah, menteri, jangan lari. Biarkan saya menjadi prajurit bersama dengan Anda." Zofan masih saja menggoda Santian. Sekali lagi ini adalah siasat Zofan. Jika dia tidak bertindak seperti ini, mungkin dia akan berakhir menjadi prajurit dan dia akan kehilangan kebebasannya. Dengan begini Zofan yakin kalau Santian tidak akan pernah lagi terfikirkan untuk meminta Zofan bergabung menjadi murid. Akhirnya senyuman aneh pun muncul di wajahnya. Santian tampak melarikan diri seperti ia sedang dikejar-kejar oleh binatang buas. Lalu saat dia melintas ke kamar sebelah, dia menoleh dan kemudian berhenti di sana. Melihat Santian datang, orang-orang di sana segera memberikan salamnya. Yuncang pun menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Santian. Santian lalu melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka tidak perlu terlalu sopan karena itu adalah kewajibannya. Yuncang kemudian berkata lagi, "Menteri, kami tadi mendengar percakapan Anda dengan Zofan. Apakah Anda benar-benar akan membawanya sebagai prajurit? Jika memang iya, maka mohon berikan kami waktu, karena dia harus mengikuti turnamen 100 aliran ini. Mohon berikan dia kelonggaran." Santian pun tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak perlu khawatir, dia akan tetap tinggal dan mengikuti turnamen ini. Lagi pula, aku masih harus mempertimbangkan lagi keputusanku sebelum membawanya menjadi seorang prajurit." Sejujurnya saat ini Santian itu takut akan kepribadian Zofan itu. Dengan rencananya bisa saja itu akan mengakibatkan kekacauan besar bagi kekaisaran, dan ini akan sangat merepotkan. Untung saja sebelumnya dia tidak ceroboh. Sesungguhnya keputusan Santian ini membawa angin segar bagi ketiga pilar dan keluarga Luo sendiri. Karena jika Zofan tidak jadi pergi, maka aliansi mereka akan tetap aman. Jadi mereka pun bersyukur dalam hati. Sama halnya dengan Yuncang, dia merasa senang karena setelah win streak 28 kali, keluarga Luo telah menjadi kuda hitam yang sesungguhnya serta mendapatkan perhatian dari berbagai sudut pandang.
Kini dia sangat membutuhkan Zofan untuk meraih tempat yang lebih tinggi lagi. Karena itu, Zofan harus mengikuti turnamen ini. Lalu setelah itu, Zofan pun masuk ke dalam ruangan itu dan membungkukkan badannya. Dia pun langsung disambut oleh orang-orang ini. Yunjang kemudian menatapnya dan berkata, "Zofan, hari ini keluarga kita semua berakhir terluka. Aku takut kami tidak akan mampu untuk bertanding lagi besok. Maka sebagai pengurus rumah tangga keluarga Luo, bisakah kamu memberikan dukungan dan partisipasi dalam pertandingan besok?" kata Yunjang sambil menatap Zofan. Zofan pun tersenyum dengan santai dan dia berkata, "Tentu saja. Meski ini adalah pertandingan pertamaku di turnamen ini, tapi aku pasti akan membawa kemenangan untuk keluarga Luo sesuai dengan keinginan Anda." "Bagus, kamu harus menunjukkan wajah sejati dari keluarga Luo," kata Yunjang sambil tersenyum. Sedangkan saat ini Long Yifei yang juga ada di sana berkomentar kalau dia benar-benar ingin melihat sensasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Zofan kali ini. Dia pun kemudian tertawa. Kini ruangan itu dipenuhi dengan tawa, dan kira-kira seperti apa pertandingan Zofan nanti? Seepik apa pertandingan Zofan nanti? Kita akan bahas lagi sih ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi yang merayakan. Semoga semua ibadahnya diterima dan menjadi berkah. Mohon maaf lahir batin, jangan lupa THR-nya ya lur. Oke, gitu aja. Thank you dan bye.